Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Pramudia Putri, biasa dipanggil Dinda, dengan NPM F1H023005. Saya dari kelas Ganjil Geofisika Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bilangan desimal, bilangan biner, bilangan okta, serta bilangan heksadesimal yang akan dikonversikan satu sama lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari bilangan desimal, biner, okta, dan bilangan heksadesimal. Yang pertama itu adalah bilangan desimal ya. Bilangan desimal ini merupakan bilangan dengan basis 10 ataupun beranggotakan bilangan 0 sampai 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dari 0 sampai 9 itu ada 10 bilangan ataupun yang disebut dengan bilangan desimal dengan basis 10. Lalu yang kedua itu adalah bilangan biner dengan basis bernilaikan 2 ataupun dengan basis 2. Juga beranggotakan, bilangan biner ini beranggotakan 0 dan 1. Lalu yang ketiga adalah bilangan okta. Bilangan okta merupakan bilangan dengan basis 8. Bilangan okta juga memiliki anggota bilangan dari 0 sampai 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu yang terakhir ialah bilangan heksadesimal ataupun bilangan heksa. Nah, bilangan heksa sendiri memiliki basis 16 ataupun memiliki jumlah anggota bilangan sebanyak 16. Itu dimulai dari 0 sampai 9. Lalu kita tulis dulu 6, 7, 8, 9 dan dilanjutkan dengan bilangan abjad dari A sampai F, ataupun bisa kita tulis A sebagai 10, buka kurung 10, B sebagai 11, C sebagai 12, D sebagai 13, E sebagai 14, dan F sebagai 15. Jadi total semua bilangan untuk bilangan heksa itu ada 16 buah bilangan jumlah anggotanya. Lalu untuk konversinya teman-teman, kita mulai terlebih dahulu dari bilangan desimal. Baik teman-teman, sebelum kita mengkonversikan bilangan desimal dengan basis 10 ini ke bilangan lain, maka kita harus ketahui terlebih dahulu bahwa berapapun angka atau berapapun bilangan yang diakhiri dengan bilangan 10 itu dinamakan dengan bilangan desimal. Ataupun contohnya, bilangan 20 jika diakhiri dengan angka 10 kecil seperti ini, maka itu dinamakan bilangan desimal. Lalu contoh kedua, 3, 10 kecil seperti ini, 10 kecil seperti ini merupakan petanda bahwa bilangan itu merupakan bilangan desimal. Lalu perlu kita ketahui juga bahwa bilangan 20 berbasis 10 ataupun bilangan desimal ini sama halnya dengan penjabaran berikut ini. 2 dikali 10, karena basisnya 10, maka 2 dikali 10 berpangkatkan 1, ditambah 0 dikali 10 pangkat 0. Sama dengan 10 pangkat 1 itu 10, dikalikan dengan 2, maka hasilnya 20. Ditambah 0, berapapun bilangan yang dikalikan 0 itu adalah 0, maka 20. Lalu contoh yang kedua, ini kan dua angka ya. Misalkan kita pakai contoh yang satu angka nih, 8 berbasiskan 10. Berarti sama dengan 8 dikali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 itu 1 kali 8 maka 8. Lalu gimana sih maksudnya dari pangkat 1 pangkat 0, lalu ini hanya pangkat 0. Jadi teman-teman, ketika ada dua bilangan seperti ini, maka dari kanan kita ambil bilangan terkecil. Maksud saya, kita ambil pangkat paling terkecil untuk penjumlahannya ataupun untuk perkaliannya, yaitu bilangannya pangkat 0 dan pangkat 1. Lalu misalkan 3 angka, kita ada 310 misalkan teman-teman. Maka di sini bisa kita ketahui ini adalah 10 berpangkatkan 0. Untuk yang kedua itu 10 berpangkatkan 1, sedangkan yang 3 ini itu 10 pangkat 2 gitu teman-teman. Atau misalkan 4 angka, kita ambil 4100. Berarti dari yang paling kanan itu merupakan 10 pangkat 0, ini 10 pangkat 1, ini 10 pangkat 2, dan ini 10 pangkat 3. Dan seterusnya sampai paling tinggi. Yang jelas ini dimulai dari sebelah kanan dan dimulai dengan 10 pangkat 0 teman-teman. Lalu kalau contoh, mungkin satu contoh lagi ialah kita ambil 130 tadi ya. Berarti kita kasih 10 di sini sebagai petanda bahwa ini merupakan bilangan desimal. Yaitu 1 dikali 10, karena ini ada 3 angka, maka di sini dimulai dari 2. Ditambah 1, 3 ya, untuk bilangan kedua itu 3, dikali dengan basis 10 berpangkatkan 1, ditambah 0 dikali 10 berpangkatkan 0. Berarti sama dengan 10 pangkat 2 itu 100, dikali 1 100, ditambah 10 pangkat 1 itu 10, dikali 3 maka 30. Dan 0, berapapun jumlah yang dikali 0 maka itu hasilnya 0, maka di sini 100 tambah 30 tambah 0 ialah 130. Begitu. Lalu kita lanjut ke konversi dari bilangan desimal ke bilangan biner.
Baik, di sini kita akan konversikan bilangan desimal ke bilangan biner. Nah, untuk bilangan biner ini sama halnya dengan bilangan desimal tadi, berapapun angka yang diakhiri dengan angka kecil 10 ini, ataupun basis desimal ini merupakan basis 10, maka bilangan tersebut dinamakan dengan bilangan desimal. Maka berapapun bilangan ataupun berapapun angka yang diakhiri dengan 2 kecil di belakangnya, maka itu disebut dengan bilangan biner, karena bilangan biner ini adalah bilangan berbasis 2. Lalu, cara untuk konversikan bilangan desimal ke biner itu yang pertama, satu desimal itu merupakan, karena bilangan biner ini tadi itu hanya 0 dan 1 teman-teman, maka satu desimal itu merupakan satu biner. Lalu 2 desimal merupakan 1 0 biner. 3 desimal itu merupakan 1 biner. Dapat kita buktikan dengan cara perkalian seperti tadi. 1 dikali 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. 2 pangkat 0 itu hasilnya 1, 1 kali 1 itu 1. Lalu 2 desimal kenapa bisa 1 0 biner? Itu karena karena ini dia ada 2 angka, maka yang paling kanan itu berpangkatkan 0, yang paling kiri berpangkatkan 1. 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 1 itu 2 dikali 1 2 ditambah ini 1 dikali 0 maka 0, berarti sama dengan di sini itu 2, itu sama. Lalu untuk 3 desimal itu merupakan 1 biner. Itu buktinya kita buktiin, ini yang paling kanan dipangkatkan dengan 0, maka yang paling kiri dipangkatkan dengan 1. Maka 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 1 2 dikali 1 2 ditambah 2 pangkat 0 1 dikali 1 maka 1 berarti sama dengan 3. Sebenarnya pola ini tuh mudah teman-teman. Kalau kita mau lanjut itu 4 desimal merupakan, kita balik lagi ke sini 1. Karena dia 4, di sini kan 3 aja 1 1 ya. Maka di sini tuh bisa terlihat polanya ini tuh 1 0 0. Apakah benar? Mari kita buktikan. 1 dikali, ini kan 3 angka ya, maka ini pangkatnya 0, ini pangkatnya 1, dan ini pangkatnya 2. Jadi 1 dikali 2 pangkat 2, tutup kurung, ditambah 0 dikali 2 pangkat 1, ditambah 0 kali 2 pangkat 0. Nih, sama dengan 2 pangkat 2 itu 4, dikali 1 maka 4. Ditambah 2 pangkat 1 itu 2, namun dikali 0 jadinya 0, ditambah 0, maka 4, sama. Ini merupakan 10, jadi 4 desimal sama dengan 1 0 0 biner. Cara yang kedua untuk mengkonversikan bilangan desimal ke biner, teman-teman itu bisa menggunakan bilangan berpangkatan seperti ini. Karena bilangan biner itu merupakan bilangan berbasis 2, maka kita pangkatkan bilangan 2 saja. Di sini sudah saya jumlahkan beberapa perpangkatan 2, dan ini hasilnya. Lalu untuk cara konversinya gimana? Contohnya 18 desimal sama dengan titik-titik biner. Pertama kita cari terlebih dahulu angka yang paling mendekati dengan 18 ini, yang jika dijumlahkan tidak melebihi angka 18. Maka di sini ada angka 16 dengan bilangan perpangkatannya itu ada 2 pangkat 4. Maka jika dimasukkan ke dalam rumus, yaitu yang perkalian dan pertambahan tadi, kita letakkan dulu 2 pangkat 4 di belakang dikali, karena bilangan biner ini kan hanya bilangan berbasis 2 ya, yang anggotanya 0 dan 1, maka di sini tidak mungkin 0, karena berapapun angka yang dikalikan 0 maka hasilnya 0. Jadi di sini sudah jelas, di sini ialah 1, karena dia akan menghasilkan jumlah bilangan kan. Lalu ditambah, kalau 2 pangkat 4 saja 16 ditambah 8 kan nggak mungkin ya, karena dia akan lebih 18, maka di sini kita kasih tanda saja 0. Maka yang ini tadi karena dia bisa kan 1, karena jumlah berapapun yang dikali 0 maka jadinya 0, maka ini kita beri tanda 0 ya. Lalu kalau 16 ditambah 4 juga sudah melebihi, maka ini 0. Nah, jumlah 16 tadi ditambahkan dengan 2 itu kan 18, maka di sini 1. Di sini pasti 0. Jadi ini kita bisa dengan mudah kita masukkan jumlah bilangan petanda yang kita berikan tadi itu dari bawah ke atas kita ambil. Atau kita tulis terlebih dahulu dari bawah ke atas itu sama dengan 1 0 0 1 0 berbasis 2. Apakah benar? Kita uji dengan 1 kali 2 pangkat 4 ditambah 0 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambahkan 0 kali 2 pangkat 0. Kita jumlahkan teman-teman. 2 pangkat 4 itu kan 16 ya, kali 1 maka 16. Ditambah kali 0, ini maka 0, ditambah 0 lagi maka 0,
ditambah 2 pangkat 1 itu kan 2, dikali 1 2, ditambah 0 sama dengan 16 ditambah 2 itu 18. Jadi sama 18 ini. Jadi 18 desimal itu merupakan 10010 biner dengan cara menghafalkan perpangkatan 2, teman-teman. 5 desimal sama dengan titik-titik biner. Maaf, titik-titik biner. Di sini kan yang paling mendekati 35 itu 32 ya. Nih, kita kasih tanda dulu. 32 ditambah 16 sudah melebihi, maka ini 0. 32 ditambah 8 juga 0. 32 ditambah 4 juga sudah melebihi, maka juga 0. 32 ditambah 2 itu baru 34, maka ini 1. 34 ditambah 1 juga hasilnya pasti jadi 35, maka kita tarik dulu ke atas. Itu sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 1 biner. Sama dengan, kita pakai cara tadi, karena yang paling tinggi kan tadi 2 pangkat 5, maka di sini 2 pangkat 5 dikalikan ini bilangannya 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 4 ditambah 0 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 lagi kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 lagi kali 2 pangkat 0, maka sama dengan 2 pangkat 5 itu 32 ditambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 2 kali 2 pangkat 1 itu 2 dikali 1 2 2 pangkat 0 itu 1 kali 1 1 itu sama dengan 32 ditambah 2 3 4 tambah 1 35 sama. Itu adalah cara kedua pengonversian dari desimal ke biner. Lalu kita ke cara yang ketiga, ialah cara pembagian, teman-teman. Cara yang sederhana dan cukup bisa dibilang cara yang paling mudah dalam pengkonversian bilangan desimal to biner dan bilangan desimal to bilangan lain-lainnya juga. Contohnya kita ambil yang mudah dulu, 10 desimal sama dengan titik-titik biner. Karena kita akan mencari berapa biner, maka 10 ini kita bagi dengan 2. 10 dibagi 2 itu bisa kan langsung 5, sisanya kita taruh di sini. Itu sisanya 0, lalu 5 dibagi 2 itu kan nggak bisa, bisanya 4 dibagi 2, maka 5 dikurang 4 itu kan ada sisa 1 ya, maka 4 dibagi 2 itu 2, sisanya di sini. Jadi 2 kali 2 4 ditambah 1 itu 5. Lalu 2 masih bisa dibagi 2, tidak ada sisa, dan itu hasilnya 1. Maka kita bisa tarik dari bawah ke atas sama dengan ini 1 0 1 0 biner. Di 10 desimal itu sama dengan 1 0 1 0 biner. Lalu contoh yang kedua, misalkan 24. Kita bagi 2, karena kita mau mencari kebineran, jadi kita bagi dengan basis 2. 24 dibagi 2 kan bisa yang tidak memiliki sisa, maka di sini 0, itu sisanya. Lalu 24 dibagi 2 itu kan ada 12. 12 bisa dibagi 2 itu 6, nggak punya sisa. Dibagi 2 lagi itu 3, tidak punya sisa. Dibagi 2 itu sisanya 1, maka hasilnya 2 bagi 2 itu 1, maka kita tarik ke atas 1 1 0 0 0 biner. Jadi 24 desimal itu merupakan 1 1 0 0 0 biner. Kita tadi kan sudah mengkonversikan dari bilangan desimal ke bilangan biner ya, maka gimana caranya bilangan biner dengan basis 2? Itu jika kita jadikan ke bilangan desimal dengan basis 10. Maka caranya hampir sama dengan cara yang pertama tadi, kita menggunakan perkalian dan pertambahan ataupun penjumlahan tadi. Contohnya 110 biner sama dengan titik-titik desimal. Berarti caranya sama dengan karena ini paling kanan kan, maka kita pangkatkannya nanti dengan 0, ini ditengahkan dengan 1, dan ini paling tinggi 0 1, maka ini 2. Jadi 1 nih dikali 2 bilangan binernya, pangkatnya 2, ditambah 1 lagi dikali 2 pangkatnya 1, ditambah 0 dikali 2 pangkatnya 0, sama dengan 2 pangkat 2 itu 4 kali 1 maka 4. 2 pangkat 1 itu 2 kali 1 2 ditambah 0 sama dengan 6 desimal. Jadi 110 biner itu sama dengan 6 desimal. Itu contoh kedua, kita gunakan angka ataupun bilangan yang lebih banyak dari biner. Misal 110 biner sama dengan titik-titik desimal ya. Ini seperti tadi sama. Yang paling kanan ini kita pangkatkan dengan paling rendah 0. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, dan ini 5. Sama dengan kita mulai dari yang paling kiri dulu. 1 dikali 2 pangkat 5 ditambah 1 kali 2 pangkat 4 ditambah 0 kali 2 pangkat 3 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambahkan 0 kali 2 pangkat 0.
sama dengan 2 pangkat 5 itu kan 32 dikali 1 32. 2 pangkat 4 kan 16 ya, kali 1 maka 16. 2 pangkat 3 itu 8, kali 0 jadinya 0. 2 pangkat 24 dikali 1 maka 4. 2 pangkat 1 itu 2 dikali 1 maka 2. Jadi dikali 0 maka 0. Sama dengan kita jumlahkan 32 ditambah 16 8, 48 ditambah 4 52 ditambah 2 54 54. Maka 110 ya terus ulang 1101110 biner itu sama dengan 10 desimal titik okta. Jika kita menggunakan pembagian tadi kan 10 dibagi 8 itu kan nggak bisa, bisanya 8 bagi 8 kan, maka 8 bagi 8 itu kan 1, terus di sini 1, tapi di sini 10 dibagi 8 kan ada sisanya 2, jadi 10 desimal itu sama dengan 1/2 okta. Lalu contoh selanjutnya misalkan 74 dibagi 8 kan nggak bisa, bisanya 72 bagi 8, maka kalau 72 bagi 8 dari 74 ini kan sisa 2 ya, 72 bagi 8 9 masih bisa dibagi 8, yaitu sisanya 1, maka 8 bagi 8 itu 1, maka 1/2 okta. 74 desimal sama dengan 1/2 okta. Terus misalkan bilangan berapa lagi? 99 deh. 99 desimal sama dengan titik okta. Kita gunakan dengan cara pembagian. Kita cari dengan cara pembagian, berarti 99 dibagi 8 itu kan nggak bisa. 8 kali 11 aja 88 kan, 88 ditambah 8 baru 96. Maka 96 dibagi 8 itu dari 99 itu kan sisa 3. 96 dibagi 8 itu 12 kan. 12 masih bisa dibagi 8, namun ada sisanya, itu sisanya 4, kita tulis 12 berarti 8 dibagi 8 itu adalah 1, maka ke atas lagi. Saat dari bawah kan, kayak sama dengan tadi dari bawah ke atas, 1, 4, 3 okta. Jadi 99 desimal itu sama dengan 1/43 okta, teman-teman. Tadi kan udah ya dari bilangan desimal ke bilangan okta. Lalu kalau bilangan okta desimal seperti apa sih? Itu juga mudah, kita bisa gunakan perkalian dan perjumlahan tadi. Titik okta sama dengan titik desimal. Misal 20 desimal sama dengan berapa okta? Oh maaf, maksud saya 20 okta sama dengan seberapa? Misal 20 okta berapa desimal? Sama kayak tadi, itu kita kalikan jumlah ini, bilangan ini maksud saya, kalikan bilangan ini dengan basis 8. Maka di sini ada 2. Karena dia paling tinggi dan hanya ada 2 angka, maka ini pangkatnya 1 dikali 8 pangkat 1 sama dengan, maksud saya ditambah 0 dikali 8 pangkat 0. Sama dengan 8 pangkat 1 itu 8 dikali 2 16. 8 kali 0, 8 pangkat 0 itu 1 dikali 0 maka 0, maka sama dengan 16. Jadi 20 okta itu sama dengan 16 desimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Ibu, saya menggunakan pakaian yang berbeda dikarenakan video yang kemarin saya telah buat itu mengalami kesalahan pada bagian bilangan heksagonal ataupun pada bilangan konversi heksa ke desimal dan desimal ke heksa. Oleh karena itu, kali ini saya akan menjelaskan ulang mengenai bilangan heksadesimal dan cara mengkonversinya dari bilangan heksa ke desimal juga desimal ke heksa. Yang pertama kita ketahui terlebih dahulu bahwa bilangan heksadesimal ini merupakan bilangan dengan basis 16 dengan jumlah anggota bilangan itu ada 1, itu dimulai dari 0, 1, 2, 8 dan 9 yang dilanjutkan dengan abjad A, B sampai F, atau bisa kita tuliskan A itu untuk 10, lalu B itu untuk 11, C untuk 12, D untuk 13, E untuk 14, dan F untuk 15. Sehingga pada bilangan heksadesimal ini memiliki jumlah bilangan anggotanya itu ada 16 buah yang dimulai dari 0 sampai 9 lalu dilanjutkan dengan abjad A, B, C, D, E, F untuk pengganti 10 sampai 15. Lalu cara mengkonversi dari heksa ke desimal seperti apa? Yang cara pertama kita bisa gunakan perkalian dan penjumlahan. Misal 1C0 kita akhiri dengan bilangan kecil 16 yang melambangkan bahwa bilangan ini merupakan bilangan heksadesimal sama dengan titik-titik desimal. Maka kita cari dengan cara perkalian dan penjumlahan. Masih sama seperti kemarin, karena ini paling kiri maka ini pangkatnya 0, ini di tengah pangkatnya 1, dan ini paling kanan ya ataupun paling kiri
kali kiri saya, maka ini pangkatnya paling tinggi yaitu 2. Karena ini bilangan heksadesimal, maka perkaliannya bukan dikali 10, namun dikalikan dengan bilangan basisnya yaitu 16. Maka 1 dikali 16 pangkat 2 ditambah C itu merupakan 12. Kita bisa tulis C dalam kurung 12 dikali 16 pangkat 1 ditambah 0 kali 16 pangkat 0. Maka sama dengan 16 pangkat 2 kali 1 kali 256 ditambah, jika kita sudah mengetahui ataupun kita sudah hafal bahwa bilangan A, B, C, D, E, F ini merupakan bilangan pengganti 10 sampai 15, maka C ini kita bisa saja hapus atau bisa saja tidak perlu dimasukkan ke dalam rumusan. Maka langsung saja 16 pangkat 1 itu 16, 16 dikali dengan 12, kita cari 2 kali 6 12, 2 kali 1 2, 3, 6, 1, 2, 9, 1, 192 ditambah 0, K sama dengan 8, 9, 14, 4. Maka 4, 4, 8, 10. Jadi 1 C0 heksadesimal itu sama dengan 448 desimal. Itu tadi kan bilangan heksadesimal ke bilangan desimal ya. Gimana kalau misalkan bilangan desimal kita rubah ke bilangan heksa? Itu kan berbasis 10, titik-titik basis 10 sama dengan titik-titik basis 16. Caranya kita gunakan pembagian. Misalkan 16 desimal, berapa heksadesimal? Maka 16 ini kita bagi dengan 16 dengan basis heksadesimal. 16 dibagi 16 1, sisanya 0. Maka di sini sama dengan 10 heksadesimal. 16 desimal sama dengan 10 heksadesimal. Atau contoh yang kedua, misal 160 desimal sama dengan titik-titik heksadesimal. Kita juga bisa menggunakan pembagian. 160 kita bagi dengan 16 itu 10 ya, sisanya 0. 10 tidak bisa lagi dirubah dengan 16, maka kita tarik itu dari bawah ke atas sama dengan 10 0. Kita ganti karena heksadesimal tadi itu kan hanya 0 sampai 9 lalu digantikan dengan abjad. Maka yang melambangkan bilangan 10 itu ialah A. Maka di sini A0. Jadi bisa kita rubah di sini 160 desimal itu sama dengan A0 heksadesimal. Baiklah, mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.